Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silmi Novia Awalia. Saya akan mempresentasikan persiapan SDM mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu pengertian lingkungan bisnis. Jadi di sini lingkungan bisnis itu dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang mempengaruhi sebuah aktivitas bisnis dalam suatu lembaga organisasi atau perusahaan. Faktor tersebut dibagi ke dalam dua kategori, yaitu faktor dari perusahaan serta faktor dari luar perusahaan. Yang kedua, lingkungan internal. Lingkungan internal merupakan faktor di dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi sebuah aktivitas bisnis. Secara sederhana, faktor dalam lingkungan bisnis internal terdiri dari sumber daya atau bahan baku, kapasitas atau perusahaan. Yang ketiga, keahlian utama perusahaan. Yang ketiga, kita bahas lingkungan eksternalnya. Lingkungan eksternal merupakan faktor di luar perusahaan yang dapat mempengaruhi sebuah aktivitas bisnis. Secara sederhana, faktornya ada 5, yaitu ancaman produk serupa, ancaman produk pengganti, daya tawar dari pelanggan, daya tawar dari supplier, menjawab tantangan pesaing bisnis. Lingkungan internal dalam bisnis mencakup 1. Tenaga kerja, 2. Modal, 3. Bahan baku, 4. Alat produksi, 5. Manajemen, dan 6. Pemegang saham. Sementara lingkungan eksternal bisnis bisa mencakup pelanggan, produsen, distributor, kompetitor, kreditor, pembuatan kebijakan, serikat pekerja, lembaga swadaya. Yang terakhir, lingkungan makro atau seperti keadaan teknologi, sosial budaya, ekonomi, hukum global, dan kondisi geografis alam. Selanjutnya, mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Perubahan lingkungan bisnis akan terjadi setiap saat, umumnya berupa gerak perubahan dari salah satu atau gabungan faktor-faktor lingkungan luar perusahaan, baik pada skala nasional, regional, maupun global. Sebagian dari dampak yang mereka timbulkan banyak terbukti telah mempengaruhi datangnya berbagai kesempatan usaha. Untuk menghadapi perubahan ekonomi global saat ini tergantung cara pandang atas globalisasi sebagai tantangan yang dapat menjadi perubahan. Memasuki tren globalisasi harus dimaknai sebagai bentuk kebahagiaan, karena saat ini kita telah memasuki era globalisasi yang dimana teknologi informasi dikendalikan oleh sebuah chip yang ada dalam ponsel untuk menerima segala informasi yang ada di seluruh dunia. 5 langkah yang harus dilakukan dalam menghadapi perubahan bisnis, yaitu 1. Meningkatkan kualitas SDM, 2. Responsif, 3. Upgrade teknologi, 4. Meningkatkan akses informasi. Yang kelima, evaluasi pencapaian target. Selanjutnya, karakteristik dan lingkungan bisnis. Karakteristik dan lingkungan bisnis adalah keseluruhan hal-hal atau keadaan ekstern badan usaha atau industri yang mempengaruhi kegiatan organisasi atau kekuatan atau institusi di luar organisasi bisnis yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis. Selanjutnya, sangatlah penting bagi seorang yang menekuni bisnis, baik yang sedang mempelajari bisnis maupun manajer yang sudah berpengalaman, untuk menganalisis lingkungan organisasinya dengan alasan-alasan berikut. Di sini ada beberapa alasan, jadi bisa dilihat sendiri. Selanjutnya, analisis terhadap karakteristik dan lingkungan umum. Proses yang dilakukan secara kontinu untuk melakukan analisis lingkungan eksternal adalah dengan melakukan 1. Pemindaian, 2. Pengawasan, 3. Peramalan, 4. Penilaian. Selanjutnya, pengaruh 5. Kekuatan probabilitas. Kekuatan yang mempengaruhi persaingan industri antara lain: 1. Ancaman dari pendatang baru, 2. Tingkat rivalitas di antara para pesaing yang sama, 3. Tekanan dari produk pengganti. Selanjutnya, 4. Kekuatan tawar-menawar pembeli. Kekuatan tawar-menawar pembeli meningkat jika situasi tersebut terjadi. Pembeli membeli dalam jumlah besar. Produk yang dibeli adalah produk standar, tidak terdiferensiasi, yang
Selanjutnya, pembeli memperoleh keuntungan yang rendah. Pembeli menempatkan suatu ancaman melakukan integrasi ke hulu untuk membuat produk industri. Selanjutnya, kekuatan tawar-menawar pemasok. Yang pertama, didominasi oleh sedikit perusahaan. Produk adalah unik. Yang selanjutnya, industri tersebut bukanlah pelanggan yang penting dari pemasok. Selanjutnya, pemasok memperlihatkan ancaman untuk melakukan integrasi hilir. Selanjutnya di sini merupakan dampak perubahan lingkungan bisnis terhadap perusahaan, organisasi, manajemen, strategi, dan akuntansi manajemen. Perubahan lingkungan bisnis saat memasuki abad 21 terdapat perubahan-perubahan yang besar secara bersamaan baik secara internal maupun eksternal, yaitu munculnya era globalisasi, era pasar global, era globalisasi informasi, era teknologi informasi, dan era manajemen strategi mutu. Di era ini, pesaing ekonomi semakin ketat, sehingga pemerintah dituntut untuk lebih aktif dalam meningkatkan mutu SDM. Dengan meningkatkan mutu pendidikan, sementara itu ditingkatkan perusahaan perlu meningkatkan visi, misi, dan strategi. Selanjutnya, persiapan SDM mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. 1. Mengikuti perkembangan era globalisasi. Sumber daya manusia adalah sebagai penggerak roda pembangunan dunia. Bisnis akan semakin berorientasi global, terlebih lagi jika implementasi perdagangan bebas menjadi kenyataan. Tindakan yang harus dilakukan dalam melakukan transformasi organisasi agar berhasil yaitu yang pertama, stretch goals. Sasaran harus spesifik dan dapat diukur. 2. Visi masa depan. 3. Struktur yang ramping. 4. Budaya yang mengacu pada profesionalisme. 5. Berorientasi pada mutu berkelas dunia. Selanjutnya, meningkatkan perkembangan dan kemajuan ilmu dan teknologi. Yang ketiga, meningkatkan isu politik yang berpengaruh pada dunia bisnis, yaitu memiliki kemampuan kompetitif atau SDM kompetitif. Yang B, memiliki kemampuan menjaring, menganalisis, dan memanfaatkan informasi bisnis. Yang C, memiliki kemampuan merespon kesempatan bisnis secara tepat dan cepat. Yang D, memiliki kemampuan merespon kesempatan bisnis secara tepat. Yang E, memiliki kemampuan mengurangi atau menghindari risiko bisnis. Selanjutnya, manajemen SDM harus profesional. Maksudnya, yang pertama, membantu mengembangkan kemampuan potensial dalam bidang bisnis yang dimilikinya. Yang B, manajemen SDM profesional harus mampu mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM dalam mengantisipasi perubahan dan perkembangan lingkungan secara optimal. Yang C, manajemen SDM profesional harus mampu membina kualitas kehidupan kerja yang positif. Yang D, manajemen SDM profesional harus mampu membantu SDM mewujudkan kerja dalam teamwork seperti gugus pengendali mutu terpadu dan dalam total quality management. Selanjutnya, penutup. Saya Silmi Novia Awalia mengucapkan terima kasih.